Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhari Nur Setiawan, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin membuat video, yaitu video tentang pandangan, harapan, dan tujuan saya sebagai mahasiswa baru FITK. Tapi sebelumnya, saya ingin menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang guru teladan. Dan karena kisah ini yang membuat saya ingin masuk ke FITK dan saya ingin menjadi guru. Jadi ceritanya, tinggallah seorang pria yang hidup di sebuah pemukiman terpencil di sebuah desa. Dia adalah sosok seorang guru teladan yang memiliki banyak murid di sebuah sekolah. Dan sekolah ini pun dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Ia mengajar di sebuah gedung sekolah tua. Kadang terlihat sosok keriput wajahnya yang mulai memberikan tanda penuaan. Langkahnya yang makin gontai dan ucapannya yang kadang terengah-engah. Guru itu bernama Pak Tarno. Rupanya Pak Tarno adalah guru paling senior. Ia sudah mengajar selama puluhan tahun dan banyak pula anak didiknya yang sukses. Walaupun keterbatasan usia dan kemampuan, tetapi Pak Tarno masih terlihat selalu semangat menjalani hari-harinya sebagai seorang guru. Ia adalah sosok guru yang dinilai paling dekat dengan murid. Murid dibebaskan secara leluasa menyampaikan segala pendapat dan kritikan untuk suksesnya proses belajar mengajar. Kedekatannya tidak membuat murid-murid berlaku tidak baik terhadap dirinya. Namun sebaliknya, karena kejujuran, keikhlasan, dan ketulusan kepada muridnya, sehingga membuat setiap murid segan kepada dirinya. Pada suatu malam, Pak Tarno mengalami demam yang tinggi. Tubuhnya dingin, disertai batuk. Namun, ia masih teringat peristiwa kemarin, yaitu ia pernah berkata kepada muridnya bahwa ia harus menemani muridnya menyelesaikan sebuah tugas sekolah walaupun besok adalah hari Minggu. Ia selalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan kesembuhan dan diberikan kekuatan agar besok ia dapat menemui murid-muridnya. Baginya, kebahagiaan adalah ketika ia melihat muridnya sukses di kemudian hari. Ia berjuang melawan rasa sakitnya dan kondisinya mulai membaik. Rupanya Tuhan mengabulkan doa Pak Tarno. Pagi hari ia bersiap-siap untuk pergi dengan membawa tas hitam berwarna kecoklatan dan terlihat beberapa bagian tas sobek. Bagian tasnya telah sobek di bagian sisinya. Ia pun mengayuh sepeda tua dan menuju ke arah barat daya ke sebuah bangunan, yaitu sekolah itu. Sekolah yang tua, dan rupanya ia sudah berjanji dengan muridnya untuk belajar di sekolah, walaupun hari libur. Ia pun datang ke lokasi belajar, dan terbesit senyuman tulus dari raut wajahnya. Ia mulai membahas pelajaran demi pelajaran. Terlihat banyak siswa yang antusias mengikuti proses belajarnya yang sangat hangat dan riang gembira. Suatu waktu Pak Tarno merasakan rasa sakit yang amat sangat. Sesekali ia batuk, tetapi ia tetap melanjutkan pelajarannya. 2 kali, 3 kali, dan sampai berikutnya, Pak Tarno tergeletak di lantai tepat berada di hadapan para murid. Pada awalnya memang itu adalah sebuah kisah yang sangat mengharukan.
bagaimana perjuangan seorang guru dari muda sampai dia tua tetap belajar dan mendedikasikan dirinya untuk mendidik anak-anak. Dan memang saya ingin menjadi guru karena mendengar kisah ini. Dan tujuan saya saat masuk kuliah pun sudah pasti ingin masuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Karena saya sudah tahu minat saya dari dulu itu apa. Dan pandangan saya terhadap fakultas ini adalah fakultas yang mulia. Karena lulusannya sudah pasti menjadi tenaga pendidik atau guru. Ya walaupun pasti ada yang masuk jurusan ini dan saat lulus tidak jadi guru. Tapi pasti banyak juga yang jadi guru. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk menjadi apa yang saya inginkan dan masuk ke FITK. Lalu harapan saya semoga FITK menjadi fakultas yang lebih baik lagi ke depannya dan menghasilkan lulusan yang mampu mengubah negara ini menjadi lebih baik. Dan harapan saya juga FITK UIN Malang dapat mencetak guru-guru yang berkualitas dan bisa menjadi pembimbing yang baik di masa depan. Karena guru adalah orang tua kedua di sekolah. Orang tua yang berperan dalam kesuksesan seorang muridnya. Orang tua yang mendidik, membimbing, memberikan inspirasi, kreatif dan inovatif bagi siswanya. Kesuksesan seorang siswa tak lepas dari jasa seorang guru. Guru adalah suri tauladan bagi siswa yang mampu menjadikan seseorang menjadi generasi unggul di masa depan. Dan tujuan saya nantinya mudah-mudahan saya akan menjadi sosok guru yang dapat membentuk jiwa dan watak muridnya. Ia guru yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian muridnya menjadi seseorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. One pen, one book, one teacher can change the world. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.